dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem bilangan untuk memenuhi tugas teori bilangan. Oke, langsung saya mulai. Apa bilangan itu? Bilangan dalam satuan dalam sistem matematis yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambah atau dikalikan. Ide yang bersifat abstrak, yang bukan simbol atau lambang, yang memberi keterangan tentang banyaknya anggota himpunan. Berikutnya adalah perkembangan bilangan. Bilangan dibagi menjadi 5, yaitu 1 bilangan asli, 2 bilangan cacah, 3 bilangan bulat, 4 bilangan rasional, dan yang terakhir bilangan irasional. Sistem bilangan bulat. Definisi sistem bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat, yaitu Z sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian. Untuk setiap A, B, C elemen Z, sistem mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. 2. Sifat kumulatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. 3. Sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian. 4. Sifat distributif kiri dan kanan perkalian terhadap penjumlahan. 5. Ketunggalan inverse penjumlahan. 6. Ada elemen identitas penjumlahan. 7. Ada elemen identitas perkalian. Dan 8. Perkalian dengan 0. Setiap A elemen Z, maka 0 dikali A sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Urutan pada Z. Berikut ini kita akan uraikan relasi urutan pada Z. Definisi jika A, B elemen Z, A lebih kecil dari B. Disimbolkan dengan A kurang B, sedemikian sehingga terdapat C elemen Z atau A ditambah C sama dengan B. Sifat trikonomi pada Z. Sifat ini menyatakan bahwa jika A, B elemen Z sebarang, maka berlaku tepat satu relasi dari 3 kemungkinan yang dapat dipenuhi, yaitu 1A kurang B, 2A sama dengan B, 3A lebih dari B. Relasi ekivalen pada Z. Pada bilangan bulat juga berlaku relasi ekivalen, yaitu 1 untuk setiap A sama dengan A atau disebut dengan sifat refleksif. 2 jika A sama dengan B, maka B sama dengan A atau disebut sifat simetris. 3 jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C, disebut dengan sifat transitif. Sifat-sifat operasi pada Z. Demikian pula, Anda dengan mudah dapat menunjukkan kebenaran-kebenaran pernyataan berikut. Apabila A, B, C, dan D di bilangan-bilangan bulat dan 1A sama dengan B, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C. 2A sama dengan B, maka A dikali C sama dengan B dikali C.
3. A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A ditambah C sama dengan B ditambah D. Nomor 4, A ditambah C, B sama dengan B ditambah C, maka A sama dengan B. Nomor 5, A dikali C sama dengan B dikali C dengan C tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B. Sifat 4 dan 5 di atas berturut-turut disebut sifat kanselasi terhadap penjumlahan dan perkalian. Teorema 1. Jika A, B, C elemen Z, maka A kurang dari B jika hanya sedemikian sehingga A ditambah C kurang dari B ditambah C. Bukti akan kita tunjukkan. 1. Jika A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Dan jika A ditambah C kurang dari B ditambah C, maka A kurang dari B. Bukti bagian pertama. A kurang dari B berarti nggak ada bilangan bulat positif K sedemikian hingga A ditambah K sama dengan B. Definisi kurang. A ditambah K ditambah C sama dengan B ditambah C. Sifat ditambah pada kesamaan. A ditambah K ditambah C sama dengan B ditambah C disebut sifat asosiatif. A ditambah C ditambah K sama dengan B ditambah C disebut sifat komutatif. A ditambah C ditambah K sama dengan B ditambah C sifat asosiatif. A ditambah C kurang dari B ditambah C merupakan dari definisi kurang. Bukti bagian kedua. A ditambah C kurang dari B ditambah C berarti ada bilangan bulat positif sedemikian hingga A ditambah C ditambah N sama dengan B ditambah C. A ditambah C ditambah N sama dengan B ditambah C. A ditambah N ditambah C sama dengan B ditambah C. A ditambah N tambah C sama dengan B ditambah C. A ditambah N ditambah C ditambah min C sama dengan B tambah C ditambah min C. A tambah N tambah C tambah min C sama dengan B tambah C ditambah min C. A tambah N tambah 0 sama dengan B tambah 0. A tambah N sama dengan B, A kurang dari B. Selanjutnya teorema 3. Sifat transitif urutan A, B, C elemen Z. Jika A kurang dari B kurang dari C, maka A kurang C. Bukti A kurang dari B dan B kurang dari C berarti ada bilangan-bilangan bulat positif dan M dan N sedemikian hingga A ditambah N sama dengan B dan B tambah N sama dengan C. A tambah M tambah N sama dengan B tambah N. A tambah M tambah N sama dengan C. A tambah N tambah N sama dengan C. A kurang dari C. Jadi terbukti jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.